Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap akhir pekan selepas sholat isya, kami biasa berkumpul dalam sebuah ruangan bersama. Pesertanya teman-teman mahasiswa Indonesia yang sedang belajar atau bekerja di kampus yang sama. Selain waktu sholat Jumat atau sholat berjamaah di musola kampus, di forum inilah kami lebih intens berinteraksi. Acaranya sederhana, dimulai dengan membaca Al-Quran bersama, dilanjutkan diskusi seputar agama, dan kadang diselingi dengan acara santap malam ringan yang dibawa secara bergantian. Akal, hati, jasmani semuanya kenyang terisi. Musim panas, musim dingin, musim ujian, musim liburan, pengajian terus berjalan. Acara ini ternyata sudah berlangsung belasan tahun, bahkan mungkin lebih dari 20 tahun. Dari mana saya tahu? Dari mushaf Al-Quran dan buku-buku berbahasa Indonesia yang diwakafkan di perpustakaan musola, bisa dilihat nama-nama sebagian dari mereka. Di antaranya ada yang kebetulan saya kenal, atau bahkan sudah jadi orang terkenal sehingga semua mengenal namanya. Yang menarik, saya bahkan bisa menemukan nama seorang famili dekat dari generasi ayah saya yang kebetulan belajar di kampus yang sama 20 atau 30 tahun sebelum saya. Sekali waktu pengajian kami kedatangan orang asing. Tamu jauh tadi mengaku kangen dengan suasana pengajian akhir pekan yang pernah diikutinya. Konon katanya suasana itu sangat sulit ditemukan di tanah air. Menariknya, walaupun telah bertahun-tahun berselang, dia merasa yakin masih bisa menemukan suasana itu di ruang dan waktu yang sama. Di benua lain, tempat kami tugas belajar, hampir setiap bulan diadakan acara pengajian keluarga. Diselingi beberapa acara khusus seperti piknik, camping, buka puasa, atau halal bihalal. Awalnya acara tadi cukup dilakukan dari rumah ke rumah, tapi sekarang terpaksa menyewa gedung. Para perintis dan penggiatnya, keluarga Indonesia dan Malaysia yang tinggal dan menetap di sana, kini mereka telah semakin bertambah jumlahnya. Banyak yang telah berkeluarga, beranak mantu, bahkan bercucu. Pesertanya pun sekarang tidak cuma dari Indonesia dan Malaysia saja, tapi ada suku bangsa lain yang telah menjadi sahabat, bahkan kerabat. Setiap pekan, bapak-bapak sengaja berkumpul selepas sholat subuh berjamaah di masjid. Demikian pula ibu-ibu dan para remaja rutin melakukan di tempat dan waktu yang berbeda. Ada yang hilang rasanya kalau tradisi baik ini tidak dilakukan. Saudaraku, memilih jalan buruk, fujur, atau jalan baik, takwa adalah sebuah pilihan. Menggagas kebaikan adalah sebuah kecerdasan. Memulai tradisi baik adalah sebuah keberanian. Dan menghidupkannya butuh kesabaran. Apapun jejak kebaikan atau keburukan, semuanya pasti akan dicatat dalam buku catatan. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauh Mahfuz. Quran surat 36, surat Yasin ayat 12. Saudaraku, Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, barang siapa merintis kebaikan atau memberi contoh yang baik dalam Islam, maka ia akan mendapatkan balasan pahala yang sama dengan setiap orang yang melakukan setelahnya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang tersebut. Barang siapa yang sebaliknya, barang siapa yang merintis keburukan atau memberi contoh buruk dalam Islam, maka dia akan mendapatkan balasan dosa yang sama dengan setiap orang yang melakukan setelahnya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa orang tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Jarir bin Abdullah bin Al-Bajali. Sebagian amal bahkan bisa menembus dimensi ruang dan waktu, tidak terputus oleh umur, terhenti oleh usia, atau terhalang oleh uzur lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika anak Adam mati, semua amalnya akan berakhir, kecuali 3 hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, anak salih yang mendoakan. Dan yang ketiga, sedekah jariah yang ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Saudaraku, waktu terus berlalu, zaman dan para pelakunya terus berganti. Demikianlah keniscayaan hidup, kefanaan dunia,
dan alam materi. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, dan kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Quran surat 30 ayat 54. Saudaraku, saat raga mulai dimakan usia, semoga kita masih bisa melihat bekas-bekas kebaikan yang kita tinggalkan, merasakan manisnya pahala yang tidak pernah terputus, buah dari iman dan amal soleh yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Quran ayat 6 surat 95. Akhirnya kita berdoa, ya Rabb, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang akan datang kemudian. Quran surat 26 ayat 83-84. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.